Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Eza Syahidin. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Ushul Fiqih semester 2 untuk memenuhi tugas UAS. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih dalam konteks hukum Islam. Fikih dalam konteks hukum Islam adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalam konteks hukum Islam. Fikih merupakan pemahaman tentang bagaimana hukum syariat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 sumber utama hukum Islam. Jadi 4 sumber utama hukum Islam, salah satunya adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama dari segala hukum dalam Islam, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil atau firman-firman Allah. Yang kedua adalah sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai panduan setelah Al-Quran. Sunnah membantu menjelaskan dan merinci hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid ahli hukum Islam dari umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai suatu masalah yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat, kias, metode analogi dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru membandingkannya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara usul fikih dan fikih. Berikan penjelasan berikut contohnya. Perbedaan antara usul fikih dan fikih seperti yang dijelaskan sebelumnya. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil terperinci dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip atau metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum fikih dari sumber-sumbernya. Usul fikih membahas cara-cara penetapan hukum secara metode kias, ijtihad, dan lainnya, dan merupakan dasar teoritis untuk fikih. Contohnya, jika fikih menetapkan bahwa salat 5 waktu adalah wajib, maka usul fikih akan membahas bagaimana ulama sampai pada kesimpulan tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan antara ittiba, taklid, dan talfiq. Jadi perbedaan antara ittiba, taklid, dan talfiq yaitu ittiba mengikuti pendapat seseorang ulama atau mazhab setelah mengetahui dalil atau alasan dibalik pendapat tersebut. Taklid mengikuti pendapat seorang ulama atau mazhab tanpa mengetahui atau memahami dalilnya. Taklid umumnya dilakukan oleh orang yang awam, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau penelitian mendalam. Talfiq menggabungkan beberapa pendapat dari ulama atau mazhab yang berbeda dalam satu masalah tertentu. Talfiq kadang digunakan untuk mengambil pendapat yang dianggap paling mudah atau sesuai dengan situasi tertentu, tetapi ini sering kali digunakan atau diperdebatkan keabsahannya dalam fikih. Kelima, jelaskan apa yang dimaksud kaidah fikih dan berikan contoh berikut penerapannya. Jadi, kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk mempermudah penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai situasi. Kaidah-kaidah ini membantu ulama dalam menetapkan hukum dengan lebih fleksibel atau adaptif. Contoh kaidah fikih yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh penerapannya adalah jika seseorang dalam perjalanan jauh, ia dibolehkan mengqashar atau menjamak sholatnya dikarenakan sebagai bentuk kemudahan karena kesulitan yang dihadapi saat bepergian jauh. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya jawab terkait mata kuliah Ushul Fiqih semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.